Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik pemirsa Surah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali berjumpa di hari Senin pagi di program Mutiara Sunnah, kajian bersama Buya kita Buya Ahmad Daniel LCMA hafizahullah taala dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah. Dan insyaallah kajian kita pada kesempatan kali ini lanjutan dari pertemuan sebelumnya, kita masuk kepada bab la'anallah man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Dan kita juga mengajak pemirsa nantinya untuk berinteraktif melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Baik pemirsa, telah hadir Buya kita Buya Ahmad Daniel LCMA hafizahullah taala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah sehat ya Buya. Barakallahu wa ahsanallahu ilaikum. Tema kajian kita yaitu tentang Allah melaknat bagi siapa yang melaknat kedua orang tuanya ya Bu ya. Ya, Masya Allah. Baik pemirsa, mari kita simak dan kita dengarkan kajian bersama Buya Ahmad Daniel LCMA hafizahullah ta'ala. Kepada Buya kita persilakan Buya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Surau TV dimanapun Anda berada, senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala ala taufiqihi wa amtinanihi wa ma bikum min ni'matin faminallah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membimbing umat manusia, menunjukkan segala pintu kebaikan dan menutup segala pintu kemungkaran. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Surau TV, a'azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bab uququl walidain. Itu bab tentang durhaka kepada orang tua, di mana durhaka kepada orang tua adalah merupakan salah satu perbuatan dosa besar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Maka kemudian para sahabat pun berkata, bala ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan,
al-isyraku billah wa uququl walidain. Melakukan kesyirikan dan juga durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaki'an. Dan setelah itu Nabi SAW duduk di mana sebelumnya beliau berdiri. Ini menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah merupakan perbuatan dosa yang sangat besar, sehingga Nabi SAW memberikan perhatian khusus terhadap perbuatan dosa ini. Dan selanjutnya ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum, pada pertemuan kita di pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang bab la'nillah liman aw man la'ana walidayh. Babu la'anallah man la'ana walidayh. Allah melaknat mereka yang melaknat kedua orang tuanya atau melaknat salah satu di antara keduanya. Nah, khotal iman a'azani Allah wa iyyakum, pada dasarnya perbuatan ini juga merupakan masuk ke dalam perbuatan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Melaknat mereka ini termasuk ke dalam perbuatan durhaka terhadap orang tua. Akan tetapi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengkhususkan bab tersendiri menjelaskan tentang bab Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya, karena terdapat dalil yang mengkhususkan hal tersebut. Walaupun perbuatan ini pada umumnya juga termasuk ke dalam perbuatan uquq al-walidain. Akan tetapi karena terdapat dalil tersendiri yang mengkhususkan tentang Allah melaknat siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya, karena itulah Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan pembahasan ini. Dan hal ini juga dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala juga untuk menjelaskan bahwa di antara bentuk perbuatan uququl walidain tersebut adalah melaknat kedua orang tua. Melaknat kedua orang tua, karena ini termasuk ke dalam perbuatan nukranul jamil, yaitu mengingkari kebaikan yang telah diberikan kepada kita. Ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum, al-la'nah, laknat secara bahasa maknanya adalah at-tardu wal ib'ad. At-tardu wal ib'ad, yaitu menjauhkan. Dan yang dimaksud dengan laknat di sini adalah al-ib'ad wat tardu min rahmatillah. Menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan agar seseorang itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan doa atau mendoakan hal buruk kepada orang lain. Ketika seorang melaknat orang lain, maka artinya dia telah mendoakan keburukan bagi orang tersebut. Kenapa? Karena mereka yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sungguh telah dijauhkan dari banyak kebaikan. Termasuk di dalamnya ketika seorang itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, artinya dia pun terjauhkan dari hidayah. Dia terjauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia terjauhkan dari penjagaan Allah. Dia terjauhkan dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dicabut dari dirinya segala macam bentuk kebaikan. Karena ini semuanya adalah merupakan rahmat Allah. Hidayah adalah merupakan rahmat Allah. Kasih sayang adalah merupakan rahmat Allah. Sikap lemah lembut adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
seseorang diberikan taufik untuk melakukan kebaikan, ini juga merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang merasakan ketenangan, ketentraman, memiliki keluarga yang baik, keturunan-keturunan yang baik. Ini juga semuanya adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang melaknat orang lain, artinya dia telah mendoakan keburukan bagi orang tersebut. Karena dia mendoakan agar orang tersebut dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita dilarang untuk melaknat orang tertentu, maka tentu larangan ini akan lebih keras lagi jika sekiranya perbuatan tersebut ditujukan kepada orang yang paling dekat hubungannya dengan kita, yaitu kedua orang tua. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala pun membalas satu perbuatan dengan perbuatan yang serupa. Karena al-jaza' min jinsil amal. Balasan yang akan didapatkan oleh seseorang itu sesuai dengan apa yang telah dia perbuat. Sebagaimana dia melaknat kedua orang tuanya, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melaknat dirinya. Hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau berkata, haddatsana Amr bin Marzuq annahu qala akhbarana Syu'bah 'anil Qasim bin Abi Bazzah an Abi Tufail annahu qala su'ila Ali bin Abi Talib hal khassakum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nasa kaffah. Qala ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nas illa ma fi qirabi sayfi. Thumma akhraja sahifatan fa idza fiha maktubun la'ana Allah man dhabaha li ghairillah la'ana Allah man saraqa manar al-ard la'ana Allah man la'ana walidayhi la'ana Allah man awa muhdithan. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Di sini dari Abu Tufail, beliau berkata, Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, Al-Khalifah Ar-Rashidah, salah seorang khulafa Ar-Rashidin, suami dari putri beliau Fatimah radhiyallahu anha, yang juga merupakan keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, beliau pernah ditanya, hal khassakum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syai'? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhususkan suatu hal kepada kalian? Lam yakhussa bihin nas kafah. Satu hal yang tidak diberikan kepada orang lain secara keseluruhan. Adakah satu hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususkan kepada kalian? Adakah satu hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan secara khusus, berikan secara khusus kepada kalian, sesuatu hal yang tidak didapatkan oleh manusia yang lainnya? Maka kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, beliau berkata, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihin nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mengkhususkan suatu apapun kepada kami, tidak memberikan sesuatu secara khusus kepada kami, sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain.
Tidak ada Nabi SAW mengkhususkan suatu apapun kepada kami, memberikan sesuatu secara khusus kepada kami. Nah, ini akhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, merupakan bantahan terhadap orang-orang Rafidhah yang mengatakan bahwa Nabi SAW mengkhususkan sesuatu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi SAW menunjuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sebagai pemimpin sepeninggal Rasulullah SAW, di mana hal tersebut disembunyikan, diyakini oleh orang-orang Rafidhah, disembunyikan oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Pernyataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini yang mengatakan ma khassana Rasulullah SAW bi syai'. Nabi SAW sama sekali tidak mengkhususkan suatu apapun kepada kami. Ini adalah merupakan pernyataan yang merupakan bantahan terhadap orang-orang Rafidhah yang meyakini bahwa ada satu wasiat khusus yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan hal tersebut mereka yakini disembunyikan oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi akhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, banyak dalil yang menunjukkan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dalil yang menguatkan bahwa pemimpin yang menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengimami para sahabat ketika beliau dalam kondisi sakit yang amat sangat berat. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari beliau meninggal dunia, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka tabir tirai pintu rumah beliau, melihat para sahabat telah berdiri dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun telah berdiri, beliau tersenyum melihat kondisi yang demikian. Dan ketika para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menyingkap tirai, melihat mereka, para sahabat mengira bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluar untuk mengimami mereka. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun ingin mundur melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap perintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk tetap mengimami manusia, mengimami para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk menutup seluruh pintu-pintu rumah yang berbatasan langsung dengan dinding Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali pintu rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini juga merupakan isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah merupakan khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khotul iman, a'azani Allah wa iyyakum, apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini menunjukkan bantahan terhadap orang-orang Rafidhah yang meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat secara khusus kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata, illa ma fi qirabi sayfi. Tidak ada suatu apapun yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali apa yang terdapat di dalam sarung pedangku ini. Illa ma fi qirabi sayfi. Kata qirab maknanya adalah sarung.
sarung pedang yang terbuat dari kulit. Tsumma akhraja sahifatan. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun beliau mengeluarkan sahifah, sebuah lembaran, fa idza fiha maktubun, dan ternyata di atas lembaran tersebut tertulis la'anallah man dzabaha li ghairillah, la'anallah man saraqa manaral ard, la'anallah man la'ana walidai, la'anallah man awa muhdithan. Ternyata di atas lembaran tersebut tertulis 4 hal. Allah Subhanahu wa taala melaknat pelakunya. Ada 4 perbuatan yang disebutkan di situ, Allah Subhanahu wa taala melaknat pelakunya. Yang pertama, ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Di situ disebutkan la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang melakukan penyembelihan ditujukan untuk selain Allah. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Penyembelihan yang dilaknat ini adalah melakukan penyembelihan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang diiringi dengan at-ta'zim, pengagungan terhadap sesuatu yang dipersembahkan baginya sembelihan tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka yang melakukan penyembelihan dan sembelihan tersebut mereka persembahkan sebagai bentuk pengagungan kepada para jin, kepada syaitan. Seperti halnya mereka yang melakukan penyembelihan dengan tujuan agar bangunan yang mereka bangun terhindar dari bahaya. Orang yang melakukan penyembelihan, kemudian kepala hewan yang disembelih tersebut ditanam di pondasi bangunan yang mereka bangun, pondasi rumah, gedung, ataupun pondasi jembatan dan yang lainnya. Mereka melakukan itu dengan tujuan agar terhindar dari segala hal-hal yang buruk, agar bangunan tersebut kuat, tidak terkena hal-hal buruk ketika terjadi bencana ataupun yang lainnya. Nah, ini penyembelihan dengan tujuan untuk mendekatkan diri dan mengagungkan dan berharap untuk mendapatkan manfaat dan kebaikan dari hal tersebut. Kebaikan, manfaat dan kebaikan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilarang. Dan ini adalah merupakan satu bentuk perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan penyembelihan, memperuntukkan sembelihan kita dalam rangka mendekatkan diri itu semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbik. Salatlah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanhar. Dan lakukanlah penyembelihan semata-mata juga hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyembelihan dengan tujuan untuk mendekatkan diri disertai dengan pengagungan, harapan untuk mendapatkan pertolongan, perlindungan dari hal-hal buruk, ini adalah merupakan ibadah yang tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun menyembelih hewan
dengan tujuan untuk memakan daging hewan tersebut atau untuk mengkonsumsi daging hewan tersebut. Apabila telah diawali dengan bismillah, maka hal ini adalah merupakan perkara yang boleh. Sebagaimana seseorang juga diperbolehkan untuk menyembelih hewan ternak yang dia miliki dalam rangka dengan tujuan untuk memuliakan tamunya, untuk memasak makanan yang akan dihidangkan kepada tamunya, karena ini termasuk ke dalam perbuatan ikramud dhaif, memuliakan tamu. Dan Nabi SAW telah menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Nah, khotul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Di sini menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala banyak jenisnya, atau perbuatan menyembelih kepada selain Allah yang pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ini banyak macamnya. Ada orang yang ketika dia berobat datang ke orang yang dianggap sebagai orang pintar, kemudian dia disuruh untuk menyembelih hewan dengan sifat tertentu. Ini juga termasuk perbuatan yang dilarang, yang merupakan kesyirikan kepada Allah. Begitu pula orang yang melakukan penyembelihan dengan tujuan untuk mendapatkan kesembuhan, dengan memindahkan penyakit yang dia derita kepada hewan yang disembelih tersebut. Ini juga merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang melakukan penyembelihan, kemudian hewan yang disembelih atau kepala hewan yang disembelih tersebut dihanyutkan di sungai ataupun di lautan dengan tujuan agar tidak lagi terjadi bencana. Ini juga merupakan termasuk penyembelihan yang dilaknat karena merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga penyembelihan yang dilakukan oleh seseorang sebelum dia melakukan perjalanan dengan tujuan agar dia diberikan keselamatan di dalam perjalanannya. Ini juga merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, ini adalah merupakan masalah akidah yang wajib kita fahami dengan benar, bahwa tidak ada yang dapat memberikan manfaat, tidak ada yang dapat mengangkat madarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam lembaran sahifah yang terdapat di dalam sarung pedang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, di situ disebutkan la'anallah, yang kedua Allah melaknat man saraqa manaral ard. Saraqa di sini maknanya adalah ghayyara, yaitu merubah. Allah melaknat siapa saja yang merubah manaral ard. Kata manar di sini adalah jamak dari kata manarah. Dan yang dimaksud dengan manarah di sini adalah al-alamah, yaitu tanda, batas-batas tanah. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Ini juga merupakan satu perbuatan dosa yang banyak dilakukan oleh manusia, yaitu merubah batas-batas tanah. Walaupun itu hanya sejengkal, namun itu adalah merupakan perbuatan kezaliman karena mengambil hak orang lain tanpa hak. Dan Nabi SAW
telah memberikan ancaman. Beliau menyebutkan innakum takhtasimuna ilai. Sesungguhnya kalian bisa jadi datang kepadaku dengan satu permasalahan, perselisihan yang terjadi di antara kalian. Wala'alla ba'dakum an yakuna alhana bihadithi. Dan bisa jadi seorang di antara kalian itu lebih pintar di dalam berbicara. Gaya berbicaranya lebih menarik, lebih meyakinkan. Fa'aqdi lahu binahwi ma asma'u min. Sehingga aku memberikan keputusan yang menguntungkan dirinya sesuai dengan apa yang aku dengar dari dirinya. Dan Nabi SAW menyebutkan faman iqtata'tu lahu min haqqi akhi, maka ketahuilah siapa yang aku berikan kepadanya hak saudaranya, fa innama aqtati'u lahu qit'atan minan nar. Sesungguhnya aku hanya memberikan bahagian api neraka kepada dirinya. Maka ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, cara-cara yang tidak dibenarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsm. Dan janganlah kalian memakan harta saudara kalian dengan cara yang batil, kemudian kalian bawa masalah tersebut ke pengadilan untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Ketahuilah ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, putusan pengadilan, putusan seorang hakim itu tidak dapat menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Tidak dapat menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang diambil dengan cara yang batil adalah merupakan harta yang haram. Dan karena itu adalah merupakan harta yang haram, itu pun juga tidak dapat berubah hukumnya menjadi halal hanya karena putusan hakim. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang masih terbiasa menganggap mudah mengambil harta orang lain dengan cara yang batil karena merasa dia memiliki kekuasaan, memiliki jabatan sehingga hukum dapat dia rubah sesuka hatinya. Dia dapat mengambil harta orang lain dengan cara apapun yang dia inginkan, walaupun itu dengan menghadapi pengadilan, karena dia pun telah dapat memiliki ataupun mengambil apapun yang dia inginkan melalui cara pengadilan. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa kezaliman hanya akan mendatangkan kegelapan di hari kiamat kelak nantinya. Ittaqudz zulma. Jagalah diri kalian, berhati-hatilah kalian dari kezaliman. Fa inna zulma zulumat. Karena sesungguhnya kezaliman itu hanyalah kegelapan yang akan didapatkan oleh seorang di hari kiamat kelak nantinya. Nah, ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka yang merubah batas-batas tanah. Batas-batas tanah, manara al-ard. Kemudian la'anallah man la'ana walidayhi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Inilah syahid dari hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bab
la'anallah man la'ana walidayhi. Karena di sini Nabi SAW menyebutkan la'anallah man la'ana walidayhi. Dan di sini akhwatul iman azanillahu wa iyyakum, kita lihat Imam Bukhari rahimahullahu taala juga membawakan judul pembahasan ini dari teks yang terdapat di dalam hadis ini, dari ungkapan yang terdapat di dalam hadis ini. Bab la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Ikhwatul iman a'azanillahu wa iyyakum. Nabi SAW ketika menyampaikan hal ini, dan ketika beliau juga menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang mencela orang tuanya, para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi SAW, merasa heran, apakah ada seorang anak yang melaknat kedua orang tuanya? Atau apakah ada seorang anak yang tega mencaci maki kedua orang tuanya? Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan, yasubbur rajulu abar rajuli fayasubbu abah. Seorang di antara kalian mencela, mencaci maki orang tua saudaranya, kemudian saudaranya tersebut membalas, mencela dan mencaci maki kedua orang tuanya. Maka lihatlah di sini ikhwatul iman a'azanillahu wa iyyakum, Nabi SAW menjadikan anak yang menjadikan penyebab kedua orang tuanya mendapatkan celaan dan caci makian tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang mencela dan mencaci maki kedua orang tuanya secara langsung. Artinya ketika mereka menjadi sebab orang tuanya mendapatkan hal-hal buruk, maka mereka pun dihukumi sebagai pelaku perbuatan tersebut yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini ikhwatul iman a'azanillahu wa iyyakum memberikan pelajaran kepada kita sebagai seorang anak, hendaknya kita berusaha menjadi sebab orang tua kita itu mendapatkan sanjungan dan pujian oleh orang lain. Menjadikan orang tua kita dihormati dan disegani oleh orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara kita hendaknya senantiasa menjaga sikap dan perilaku kita, menjaga akhlak kita. Tidaklah menampakkan kecuali akhlak-akhlak yang baik. Tidaklah menampakkan kecuali budi pekerti yang baik. Berusaha untuk menjadi orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal ini ikhwatul iman a'azanillahu wa iyyakum, orang tua pun akan mendapatkan sanjungan dan pujian. Karena orang-orang akan mengatakan si fulan adalah anaknya si fulan. Masya Allah, si fulan adalah seorang anak yang saleh, dan itu adalah merupakan hasil didikan dari orang tuanya. Berbeda kondisinya dengan seorang anak yang tidak menjaga akhlak yang baik, namun justru menunjukkan akhlak-akhlak yang buruk, melakukan hal-hal yang buruk, senantiasa meresahkan orang lain, melakukan kezaliman, melakukan berbagai macam tindak kriminalitas. Sehingga setiap kali orang melihat dirinya, maka akan selalu terucap, ini si fulan, orang yang buruk, akhlaknya buruk, senantiasa melakukan keonaran, melakukan kejahatan, anaknya si fulan. Orang tua pun akan ikut menjadi buruk, ya, karena sikap dan perangai yang ditunjukkan oleh anak tersebut. Maka ini juga merupakan bentuk
perbuatan durhaka kepada orang tua. Maka ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, hendaknya kita benar-benar memperhatikan hal ini, karena laknat, suatu perbuatan dosa yang pelakunya diancam dengan laknat, ini adalah merupakan satu bentuk perbuatan dosa besar. Kemudian yang keempat, Nabi SAW di sini menyebutkan la'anallah man awa muhditsan. La'anallah man awa muhditsan. Allah Subhanahu wa taala memberikan laknat atau melaknat siapa saja yang memberikan perlindungan kepada orang-orang yang muhditsan. Mereka yang melakukan perbuatan dosa, memberikan perlindungan, melindungi, menutup-nutupinya, tidak berusaha untuk mencegah kemungkaran, namun justru melindungi kemungkaran, melindungi orang-orang yang melakukan perbuatan mungkar, atau orang-orang yang membuat perkara-perkara baru di dalam agama yang diyakini sebagai bahagian dari agama. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang memberikan perlindungan kepada orang-orang yang demikian. Nah, khotul iman, azani Allah wa iyyakum, ini adalah hadis yang ke-17 yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, yang mengandung beberapa faedah. Di antaranya, ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, di antara faedah yang terkandung di dalam hadis ini adalah bantahan terhadap orang-orang Rafidhah yang meyakini bahwa Nabi SAW memberikan wasiat secara khusus kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian juga ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, hadis ini juga memberikan faedah pelajaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang melakukan salah satu dari 4 hal di sini. Yang pertama adalah melakukan penyembelihan kepada selain Allah dengan tujuan untuk mendekatkan diri dan mengagungkan makhluk tersebut. Dan ini adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah lainnya, yaitu ancaman bagi orang-orang yang merubah batas-batas tanah. Karena ini adalah merupakan kezaliman dan Allah mengharamkan kezaliman. Karena ini adalah merupakan perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, dan harta yang diambil dengan cara yang batil tersebut hanya akan mendatangkan kehancuran bagi pelakunya. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya atau menjadi sebab orang tuanya dilaknat oleh orang lain. Baik dia melaknat secara langsung atau dia menjadi sebab orang tuanya dilaknat oleh orang lain. Sebagaimana ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, hadis ini juga memberikan faedah pelajaran kepada kita, tidak boleh bagi kita untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang membuat perkara-perkara baru di dalam agama. Tidak boleh bagi kita untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran. Tidak boleh bagi kita untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan
maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khotul iman, azani Allah wa iyyakum, ini mungkin hadis yang dapat kita sampaikan pada perjumpaan kita di pagi hari ini terkait dengan bab Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu bab yabirru walidayhi ma lam yakun ma'siyah. Seorang itu hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tuanya selama tidak dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Khair ya atas penyampaian kajian kita pada kesempatan kali ini dengan tema Allah melaknat bagi siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Jazakallahu khair ya atas penyampaian kajian kita. Dan juga kita masuk kepada sesi interaktif bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332 terkait tema kita, yaitu Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Baik, pertanyaan dari WA kita angkat ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan seorang suami Bu ya yang selalu pulang ke rumah orang tuanya dan mengabaikan istri Bu ya? Bagaimana tugas seorang suami hendaknya membagi waktu antara suami, antara istri dan orang tua Bu ya? Tapi ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Nabi SAW telah menyampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing di antara kalian itu adalah merupakan pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amanah kepemimpinan yang telah dia embankan kepada dirinya. Nah, di sini ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan seorang suami wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah perintahkan para suami untuk mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan wali zaujika 'alaika haqqan. Pasanganmu mereka juga memiliki hak yang wajib untuk engkau tunaikan. Maka dari itu ikhwatul iman, ya azani Allah wa iyyakum, kita memang diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Seorang suami juga memang diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun jangan sampai hal tersebut juga dia lakukan dengan cara melakukan kezaliman kepada pasangannya. Ketahuilah bahwa pasangan kita juga memiliki hak yang wajib untuk kita tunaikan dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya memang tidak ada kondisi tertentu yang mengharuskan dirinya untuk datang ke orang tuanya, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika memang ada kondisi-kondisi tertentu, seperti misalkan orang tua yang sakit, tidak ada yang dapat merawatnya kecuali anak, dan dia hanya mungkin memiliki anak satu-satunya atau anak yang lain tidak tinggal dekat dengan orang tua tersebut. Maka dalam kondisi seperti ini seorang suami boleh. Akan tetapi kalau sekiranya tidak ada hal-hal yang demikian, maka hendaknya dia mengunjungi orang tuanya secara wajar, ya, sewajarnya saja tanpa menzalimi hak dari pasangannya.
Karena sebagaimana kita ingin orang lain memperlakukan kita dengan baik, maka demikian pula lah kita juga harus memperlakukan orang lain dengan baik. Maka ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, tidak boleh bagi seorang suami dengan dalih bahwa dia berbakti kepada orang tuanya, dan kewajiban seorang suami itu, seorang anak laki-laki adalah berbakti kepada orang tuanya, lantas dia melakukan hal-hal yang menzalimi pasangannya, maka ini adalah bukanlah merupakan hal yang dibenarkan oleh agama. Wallahu a'lam. Iya, taib, syukran jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bagaimana caranya agar kita berani dan tidak takut untuk berdakwah kepada orang tua ya? Pengen rasanya menjelaskan sesuatu, menyampaikan sesuatu ilmu, akan tetapi selalu muncul rasa segan dan takut dakwah saya ditolak ya. Bagaimana solusinya ya? Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Dan hendaknya kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita dalam ketaatan kepada Allah. Ketahuilah bahwa amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan yang ma'ruf, menghilangkan kemungkaran, itu adalah merupakan suatu ibadah. Dan dalam melaksanakan ibadah kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang anak ketika dia melihat ada satu bentuk kemungkaran yang dilakukan oleh orang tuanya, maka hendaknya yang dia lakukan adalah, yang pertama adalah mengikhlaskan niat semata-mata hanya kepada Allah. Dia melakukan itu semata-mata karena mengharapkan ganjaran pahala dari Allah. Karena dia melakukan itu sebagai bentuk baktinya kepada orang tuanya, ingin menyelamatkan orang tuanya dari perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dia mengikhlaskan niatnya. Nah, orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah SWT, maka Allah pasti akan berikan jalan keluar. Allah berikan petunjuk dan kemudahan bagi dirinya. Kemudian yang kedua, ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, hendaknya juga kita mempergunakan cara dan bahasa yang baik ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang tua kita. Hendaknya seorang anak menyampaikan dengan cara yang baik. Dan hendaknya juga kita merubah akhlak dan perilaku kita yang mungkin dahulu kita memiliki akhlak dan perilaku yang tidak baik. Justru seharusnya ketika kita telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengenal sunnah, menjadi pribadi yang senantiasa mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah hal tersebut juga tercermin dan terlihat di dalam akhlak perilaku kita di dalam rumah dengan orang tua kita, sehingga orang tua pun merasakan ada perubahan kebaikan yang terdapat di dalam diri anaknya, sehingga dia merasakan bagaimana dakwah ini adalah merupakan dakwah yang baik, sehingga apa yang disampaikan oleh anaknya diharapkan dengan mudah dapat dia terima. Kemudian yang ketiga, ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah. Jangan pernah kita berputus asa untuk selalu meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang melembutkan hati, yang membukakan hati, yang memberikan petunjuk hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, hendaknya agar menghilangkan rasa sungkan, khawatir apa yang kita sampaikan nanti justru ditolak. Hendaknya kita yakini bahwa kewajiban kita adalah menyampaikan. Lihatlah, cukuplah bagi kita pelajaran ibrah dari kisah-kisah para nabi yang telah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kebenaran kepada orang tuanya, walaupun
orang tuanya tidak menerima apa yang disampaikan. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun walaupun apa yang disampaikan itu justru ditolak. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebenaran kepada pamannya walaupun pamannya telah meyakini kebenaran tersebut, namun pamannya tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan tersebut. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan. Tidak boleh kita terlalu yakin dengan kemampuan diri kita sendiri sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Iya, taib, syukran jazakallahu khair Buya atas jawabannya. Baik pemirsa Surah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kajian kita minta kesimpulan dari kajian kita kepada Buya. Kita persilakan Buya. Ikhwatul iman, a'azanillahu wa iyyakum, dari apa yang kita sampaikan pada pertemuan di pagi hari ini, hendaknya kita berusaha untuk menjadi anak yang justru mendatangkan keberkahan, kebaikan bagi orang tua. Bukan sebaliknya menjadi seorang anak yang hanya akan mendatangkan celaan, laknat bagi kedua orang tuanya. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti apa yang kita perbuat, maka demikian pula lah hasil yang nanti akan kita dapatkan, perilaku, muamalah yang akan kita dapatkan dari anak-anak kita nantinya. Apa yang kita inginkan orang lain melakukan hal tersebut kepada diri kita, maka itulah yang juga harus kita perbuat kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana kita mengharapkan perlakuan yang baik dari anak-anak kita, maka demikian pula lah kita pun hendaknya berusaha menjadi anak yang baik bagi orang tua kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Iya, taib, syukran jazakallahu khair atas penyampaian kajian dan juga kesimpulan kajian kita pada kesempatan kali ini pada program Mutiara Sunnah di edisi Senin pagi hari ini. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Kita ucapkan kepada Buya yang telah hadir di studio dan juga menyampaikan kajian dan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah kita untuk mengamalkan ilmu yang telah disampaikan oleh Buya tadi. Jazakumullahu khairan kepada pemirsa yang telah menyimak kajian kita dan juga kepada kru yang bertugas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.